atau yang lainnya. Tapi jangan sampai mungkin Anda ambil dari blogspot ya, terus kemudian berita-berita mass media elektronik tapi yang tidak kredibel. Jadi itu dikurangi. Nah, ini kalau kita lihat ini dari Trunojoyo, ini jurnalnya ada teknik elektro dan komputer, terindeksnya apa? Kalau ini kita bisa lihat indeksannya seperti apa. Oh, dia belum Sinta, masih diindeks by Google dan Garuda gitu. Tapi sudah cukup lah untuk belajar untuk sebagai sumber. Jadi kita bisa lihat dari judulnya itu tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu berat ya gampangannya gitu ya. Nah, ini kan juga terkait dengan tadi Anda tadi untuk deteksi detak jantung ini sudah ada sistem monitoring denyut dan suhu tubuh indikator level kesehatan pasien berbasis Internet of Things dengan metode fuzzy logic. Ini kalau judulnya terlalu panjang, kalau saya diminta review ini judulnya terlalu panjang ya, belum efektif begitu. Tapi kalau Anda sebagai rujukan sudah bisa rujukan, oh ini sudah ada seperti ini, berarti Anda nanti harus membuat ada kebaruannya, tidak sama begitu. Mungkin kalau ini menggunakan algoritma fuzzy logic, mungkin Anda tingkatkan jadi algoritmanya dengan apa? Dengan pakai artificial intelligence AI atau menggunakan apa IoT AI itu. Jadi ada kebaruannya, tidak sama karena Anda tingkatannya adalah sudah di S2. Tapi ini bisa jadi rujukan, jadi pijakan seperti itu. Ya, ini contohnya. Ini kalau bahasa Indonesia gitu ya. Terus kemudian mungkin kita dapatkan juga ini mungkin dari Uniska gitu ya. Uniska ini bisa kita akses sebagai rujukan. Nanti kita ambil lambat. Kita ambil sebagai rujukan, ini harus download ya. Oke, kita lewati aja download. Download bisa sih, sistem monitoring kesehatan berbasis Internet of Things. Coba kita download aja. Taruh di sini ya. Kita coba buka isinya seperti apa. Nah, isinya ini ya. Nah, ini kalau dilihat dari seperti ini, jurnalnya tidak begitu bagus ya. Jadi masih namanya simpel sekali. Nah, ini tapi sudah bisa jadi rujukan. Jadi rujukan itu artinya ini sudah ada seperti ini. Paling tidak Anda jangan membuat yang sama gitu ya. Jadi dia kelebihannya apa nanti? Dia hasilnya seperti apa hasilnya itu? Nanti dilihat dari kesimpulannya seperti apa, data-data yang menunjang di sini seperti apa. Itu nanti jadi rujukan Anda juga bahwa dari penelitian ini menunjukkan hasil yang telah disampaikan tadi. Ini bisa jadi rujukan gitu. Terus kemudian kita coba untuk yang mungkin dengan pencarian dengan bahasa Inggris ya, apa namanya, mungkin kata kuncinya nah ini ada ya dari healthcare service delivery. Nah ini kan banyak ya, banyak. Nah ini bisa jadi rujukan. Ini kalau kita lihat di sini jurnalnya
menggunakan Wiley Online Library ini sudah bagus. Springer ini bagus ya, coba kita cek. Ini disitasi sudah 109, ini kan bagus banget, disitasi banyak sekali ya. Ini bisa jadi rujukan Anda untuk membuat literatur tadi gitu. Kita coba akses. Nah, apakah dia menyediakan file dokumen lengkapnya di sini? Kita lihat biasanya cuma abstrak ya. Kita lihat apakah PDF-nya enggak ada. Nah, ini Anda mungkin hanya dapatkan file abstraknya saja ya kalau di sini gitu ya. Di mana nih? Ini ya. Ini kan saya nggak bisa lihat artikel lengkapnya ya, betul nggak? Pernah Anda ngalami gitu ya? Halo? Iya Pak, pernah Pak. Sering Ya. bahkan. Nah, terus yang Anda lakukan apa? Skihab. Nah, ya, paling tidak Anda bisa gunakan saya. Tapi saya harusnya nggak ngajari itu ya. Coba Ya, pinter kok Pak, bisa ya. ya, tapi teman-teman sudah tidak ada semua ya, sehat ya. Ada yang belum pernah akses Sihab? Yang belum pernah akses Sihab siapa? Restia sudah pernah belum? Halo? Ya Pak. Sudah pernah? Belum Pak. Ya? Sihab itu loh Mbak, masa belum pernah? Siap apa sih Mas? Buat buka jurnal yang berbayar. Berbayar. Belum. Masa? Nah, ini diajari. Sofyan nggak pernah belum? Sudah, Pak. Ya, Pak Haji Ramadhani. Sudah, Pak. Ya, Fadliansa sudah. Sudah, Pak. Nah, Restia belum. Nanti diajari sama ya kita coba ya. Kita coba. Tapi kan nanti untuk mencari di Sihab itu Anda bisa pakai judul, tapi yang paling bisa ini doinya ya. Ambil doinya. Ini doinya di copy. Itu ada PDF-nya, Pak. Bisa di-download itu, Pak. Bisa, ini bisa ya. Coba tadi nggak bisa akses. Ya kalau bisa langsung. Nggak bisa ya, Mas? Ini bayar, Mas. Iya, harus bayar itu. Betul. Bayar. Itu jadi ya kita ya pokoknya nggak dijual lagi untuk diri sendiri kan itu nggak apa-apa ya. Ini hukumnya apa itu ya. Tapi ada keterbatasan juga Pak di Sihab itu untuk yang jurnal-jurnal 2020 ke atas itu ada beberapa yang masih tidak bisa diakses gitu sih. Kalau 2020 ke bawah itu masih bisa dikatakan banyak banget. Tapi bisa kok. Yang agak susah itu yang pakai IEEE itu. IEE itu biasanya dia sudah punya algoritma untuk mendung itu mungkin ya. Tapi biasanya ya Sihab mungkin Sihab juga algoritmanya terus pindah-pindah kan dia sebenarnya. Algoritmanya juga berkembang terus itu. Ya, oke kalau misalnya satu jurnal nggak bisa ya nanti bisa diganti lainnya. Tapi saya juga pernah ngalami saya butuh jurnal ini, saya kejar tuh paper ini penting karena ini hanya ini yang dukung tulisan saya gitu. Nah, dari sepotong teksnya itu mendukung tulisan saya dan saya perlu dukungan dari kalimat yang ada di paper itu gitu. Itu pernah itu saya ngejar terus sampai akhirnya juga dapat gitu. Tetap di Sihab atau dari tempat lain ya waktu itu ya. Intinya akhirnya saya dapat itu. Itu kuncinya gitu. Jadi kalau kita buat tadi paper seperti itu Mbak Restia, Mas Sofyan dan lainnya gitu. Ini Mas Obi, saya Mas Obi nggak nih, kemarin Mas Obi yang tanya ya. Ya, jadi ada ini Mas Obi Pak. Oh ada? Ada. Oh iya, Mas Obi ada. Ya, itu Mas Obi ini jadi tadi kita Mas Obi udah ada sudah pernah buka Sihab juga kan? Ya. Jadi tapi nanti kita ini sebagai gambaran awal dulu ya.
Ini terkait dengan bagaimana kita mendapatkan sumber dulu. Jadi paper Anda memang referensinya harus sumber-sumber yang kredibel dari sumber-sumber yang 3 atau 5 tahun terakhir gitu ya tahunnya. Ini kan 2019 gitu ya. Kemudian terindeks mungkin ini dia dari Willy. Mungkin jurnalnya apa nanti dilihat apakah dia terindeks atau tidak. Tapi kalau sudah publishernya sudah Willy, Springer itu kan sudah bagus ya. Sudah bisa jadi rujukan. Hindari rujukan paper atau yang ya dari blogspot atau paper-paper yang jurnal ecek-ecek gitu, jangan gitu, tidak kredibel gitu ya. Jadi Anda dapatkan seperti ini kan nanti Anda dapatkan pijakan sebenarnya, pijakan dari konsep yang Anda mau tuliskan. Misalnya ini terkait healthcare service delivery berbasis Internet of Things. Ini layanan delivery berbasiskan Internet of Things. Ini adalah studi komprehensif dan sistematik. Jadi dia literatur studi juga ini. Jadi dia merupakan studi literatur, tidak belum implementatif, belum develop itu, belum pengembangan. Tapi tulisan ini adalah berdasarkan dari studi yang komprehensif dan sistematik itu. Basisnya adalah literatur review gitu. Nah, dari sini nanti akan terlihat. Tadi citasinya dia sudah berapa? 35 sudah bagus lah gitu. Punya citasi 35. Nah, nanti akan kita lihat kita lihat jurnalnya ya. Nun sewu Mbah. kita copy dulu apa namanya? Rahasia umum lah. Ya, iya. Ya. Menjadi hal yang umum dan lumrah sebenarnya. Iya, tapi waktu saya di Jerman itu ditanyai pembimbing saya, kamu dapatkan jurnal-jurnal seperti itu dari mana? Itu saya juga nggak mau ngaku kok. Semalu gitu sebenarnya kita kalau Spanyol gitu. Ya kita bilang di universitas sudah ada langganan beberapa jurnal ya, ada di Jilid meskipun lewat Siail. Ya. Nah, tapi juga di Jilid ada ya, tapi di Jilid itu kan tidak semuanya. Kalau di Jilid kalau sekarang Univ itu sudah langganan yang terindeks Scopus, tapi masih dalam abstrak ya, belum full papernya. Itu berbayar itu langganan abstrak saja yang jurnal terindeks Scopus itu sudah membayar dan tidak sedikit itu ya. Jadi makanya sumber paper itu laporan itu menjadi penting sekarang. Kalau di dunia bisnis itu adalah dokumen paten ya. Jadi kalau di dunia bisnis masing-masing industri itu saling melirik paten masing-masing gitu. Nanti dia ada paten terbaru seperti apa, klaimnya bagaimana, dia coba mempelajari klaimnya. Dia akan membuat produk serupa yang tidak diklaim oleh industri tersebut gitu. Nah itu perang bisnisnya seperti itu ya. Jadi misalnya seseorang industri akan melunching suatu produk dia. Terus kemudian dia sudah daftarkan. Nah nanti setelah dokumen ini dipublish oleh Departemen kalau di Indonesia Dijen Haki itu ada proses publikasinya, maka nanti industri lawan dari industri yang daftarkan itu akan melihat klaimnya itu seperti apa gitu. Nah dia akan melihat celah, kemudian dia membuat celahnya itu gitu. Sehingga kadang produknya mirip, tapi kalau dari sisi hukum dia masih ada pembedanya. Itu ceritanya kalau di industri. Misalnya nih Mas Obi yang membuat produk apa Mas? Katakanlah data logger. Nah, nanti dicari
data logger yang ada itu seperti apa gitu, yang dilindungi seperti apa gitu. Karena nanti kalau Mas Obi buat data logger, tapi ternyata mirip data logger dari industri yang lain, mirip sekali mungkin Mas Obi nggak sengaja, tapi kemudian dijual Mas produk sama gitu, nanti akan bisa masuk dalam ranah hukum seperti itu karena ada jiplakan dan sebagainya gitu. Sehingga industri memang sangat berhati-hati dalam hal ini ketika mengeluarkan produk itu. Jadi ada pembeda yang dimunculkan di sana. Itu biasanya nanti itu dokumen paten ya. Kalau kemarin kita lihat bisa lihat dari database paten atau dari Google paten juga ada gitu. Ini kita lihat dulu di copy kita acuannya dari doi ya. Kalau doi-nya nggak ada nih ya nanti judul biasanya gitu. Nah, kalau Sahab itu kan biasanya extensionnya domainnya lari-lari nih. SE Pak sekarang Pak. Ya, sekarang SE ya. Ya. Ini. Yang bawah itu. Nah. Ya karena ya kayaknya oyak-oyakan ya. Kejar-kejaran Pak emang. Kejar-kejaran. Tapi bagus herannya tuh dari web base-nya si Sehab itu nggak ada yang ngeblok gitu loh Pak. Artinya ya mereka tetap akses aja gitu. Dan pengaksesnya juga semakin banyak. Ya dia dari Rusia ya. Padahal yang pembuatnya aja sudah ketahuan identitasnya udah ini sampai ini, tapi ya masih tetap aja eksis gitu. Eksis. Mbak siapa namanya? Lupa aku. Mbak Restia. Mbak Restia. Bukan yang buat Sahab. Yang buat Sahab siapa Mas Obi? Ya, kita kopikan di sini ya. Apa namanya? Doi. Pak itu ya. Saya lupa namanya. Nah, kita kopikan doi-nya di sini ya gitu. Jadi kalau kita mana tadi? Alexandria Balkan namanya. Ya, Balkan ya itu. Bagian. Nah, ini kita sudah dapatkan ini. Kalau dari webnya tadi kan harus berbayar. Itu ya Mbak Restia ya. Nah, ini sudah bisa kita ambil gitu. Ya, ini namanya separuh nyolong. Spanyol ya. Nah, ini jadi yang jadi rujukan, nanti Anda bisa jadi rujukan. Oh, penelitian yang ini untuk healthcare service delivery berbasis Internet of Things itu algoritmanya mungkin mana ini? Nah, ini dia. Ini ya. Oh ini dia algoritma literatur review-nya. Jadi ada berapa artikel ini? Ada berapa artikel? Dia banyak ya. Jadi dia stage pertama dia untuk mendapatkan topik tadi kan dia literatur review. Nah ini juga jadi bisa untuk referensi Mas Obi kalau Anda, Mas Obi dan Mas Mbak lainnya, kalau Anda menggunakan metode literatur review, ini bisa dijadikan rujukan ya, bahwa metode yang digunakan adalah menggunakan literatur review dengan langkah-langkah. Langkah pertama, Anda mencari dengan kata kunci tertentu, nanti ditemukan sejumlah 45 artikel. Dari sini, dari 45 artikel ini lolos 28 artikel. 28 artikel lagi difilter lagi gitu. Nah, difilter lagi nanti dengan kata kunci apa, nanti didapatkan artikel yang dari jurnal itu 19 artikel, dari conference itu 8 artikel, dari buku 1 artikel gitu. Ini kemudian difilter lagi nanti jadi 20 artikel. Artikel buku ini nanti ditemukan ini yang sampai 2012 1 artikel, ini berdasarkan tahunnya kali ya gitu. Nah, ini metode untuk proses seleksi dari masing-masing artikel yang sudah dikategorisasikan. Ini bisa jadi pijakan untuk menggunakan literatur review gitu ya.
Ini gambarannya gitu. Kemudian artikel-artikel itu kemudian dianalisis nih, diklasifikasi gitu ya, apa prosesnya. Nanti ada ini apa ini, melalui review misalnya IT application in healthcare, untuk review, pertama review artikel, kemudian nanti di industri farmasi, terus kemudian sebagai monitoring, sebagai electronic health. Ya ini artikelnya dikodekan seperti ini diklasifikasikan, itu ceritanya. Ini bisa jadi rujukan gitu ya. Kalau nanti Anda bahas terkait ini healthcare service ini dengan systematic and comprehensive study. Nah, cara dia menggunakan penelitian yang komprehensif atau comprehensive study ini, Anda bisa mengambil rujukannya seperti ini nih. Ini diagram ini bisa diambil sebagai rujukan karena paper ini sudah terindeks dan cukup kredibel kan gitu. Ini bisa jadi rujukan, nanti bisa dimasukkan kemudian disitasi di paper Anda gitu. Nah, dari sini itu dia temukan beberapa artikel ya, IoT in pharmaceutical di industri farmasi itu main idenya terkait ini ya. Ini nanti fitur utamanya ada low security, quick access, high accuracy, seperti itu. Ini dikumpulkan semua topik-topik yang terkait ide dari artikel tersebut itu. Sehingga nanti dia mungkin akan terus mengerucut jadi kesimpulannya seperti apa gitu. Nah, ini kesimpulan nanti Anda bisa jadi pijakan juga hasil dari paper ini untuk membuat topik yang mungkin terkait dengan layanan kesehatan yang berbasis Internet of Things gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu kalau nanti Anda menggunakan sumber dari paper. Anda bisa download. Ini Anda download, kemudian Anda masukkan dalam satu folder terkait dengan topik-topik serupa. Terus kemudian nanti Anda bisa menggunakan Mendeley ya, atau kalau enak itu ya Mendeley atau lainnya ya. Kalau dengan menggunakan Word itu masih Anda harus memasukkan judul, terus kemudian nama authornya, terus kemudian jenis papernya itu dari mana. Itu kalau untuk nanti terkait dengan daftar pustaka ya, terkait dengan referensi. Tapi kalau nanti Anda sudah menggunakan Mendeley akan lebih mudah gitu. Sudah diajari Mendeley juga belum? Sudah. Nah, itu nanti dicoba digunakan gitu. Itu caranya, cara ringkasnya secara nanti ya terus begitu. Nanti ini sudah dapat, kadang untuk jadi di paper itu kan jangan sampai muncul asumsi kan gitu. Jadi kalau di paper itu jangan sampai muncul asumsi. Jadi apa yang Anda sampaikan misalnya teknologi kesehatan berbasis IoT sangat diminati oleh masyarakat. Anda membuat kalimat seperti itu. Kalimat itu harus ada evidennya, harus ada buktinya gitu. Nah, rujukannya dicari itu apakah betul teknologi kesehatan berbasis IoT itu diminati masyarakat. Buktinya di paper apa saja, di penelitian apa saja. Itu nanti itu jadi rujukan Anda. Gitu. Jadi kalimatnya tidak harus mirip dengan ada yang di paper. Jadi satu kalimat tadi bisa didukung